Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Risiko Keselamatan Kerja dengan Metode Hierark pada Bagian Produksi Industri Elektroplating Gresik. Dan penyusun, saya sendiri, Resi Silvanus, dan pembimbing, Insinyur Tuhu Agung. Berikut merupakan latar belakang. Setiap tempat kerja selalu mempunyai risiko terjadinya kecelakaan. Besar risiko yang terjadi tergantung dari jenis industri, teknologi, serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, terjadi kecelakaan sebanyak 114.148 kasus. Tahun 2019 tercatat 77.295. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kecelakaan di tempat kerja sebesar 33,05%. Namun begitu, kecelakaan ini tetap memiliki nominal yang sangat banyak. Proses identifikasi bahaya merupakan salah satu bagian dari manajemen risiko. Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pada salah satu daerah di Gresik terdapat perusahaan sepeda dengan nama perusahaan PT Indonesia Bike Works. Perusahaan ini memiliki 260 karyawan yang bekerja, dan tidak dipungkiri bahwa terdapat bermacam-macam jenis bahaya yang bisa saja terjadi mulai dari proses awal hingga proses akhir. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian yang khusus untuk mengetahui kesehatan para pekerja yang ada di PT IBW tersebut. Maka perlu untuk dilakukan analisis risiko keselamatan kerja untuk mengetahui tingkat risiko keselamatan kerja pada bagian produksi, khususnya pada proses produksi dengan metode hierark. Sebelum masuk ke tinjauan pustaka, adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat, yaitu yang pertama, bagaimana risiko keselamatan kerja pada bagian proses produksi di PT Indonesia Bike Works. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di PT Indonesia Bike Works. Lalu yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pengendalian risiko pada bagian proses produksi di PT IBW. Lalu adapun tujuan penelitian, yaitu diketahuinya risiko keselamatan kerja pada proses produksi di PT Indonesia Bike Works. Lalu mengidentifikasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PT Indonesia Bike Works. Lalu yang ketiga, diketahuinya pelaksanaan pengendalian risiko proses produksi di PT Indonesia Bike Works. Lalu adapun manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama dapat menjadikan masukan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, sebagai suatu pembelajaran, penambahan wawasan serta kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu tentang keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sumber informasi rekomendasi kepada perusahaan dan mitra kerja. Lalu ruang lingkupnya sendiri, yaitu lokasi penelitian dilakukan pada bagian produksi di PT Indonesia Bike Works. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sasaran pekerja yang melakukan produksi di bagian produksi PT Indonesia Bike Works. Lalu yang ketiga, analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode hierark. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dengan telaah dokumen yang terdapat di bagian HSE atau Health Safety and Environment. Lalu kita kembali ke tinjauan pustaka, yaitu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut ILO atau WHO, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu promosi perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik, mental, sosial, untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja.
Lalu tujuan dari keselamatan itu sendiri, yang pertama melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, menjamin agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Lalu ada yang kedua, analisis risiko. Risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Tergantung dari cara pengelolaannya, tingkat risiko mungkin berada dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko, supaya diupayakan tindakan minimalisasi atau pengendalian agar tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya. Lalu selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko ketiga adalah suatu upaya mengelola risiko ketiga untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Lalu ada hierark. Hierark sendiri dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan risikonya. Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Lalu selanjutnya ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Direktorat Pengawasan Norma K3 tahun 2006, yang pertama yaitu menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang tiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima, perlunya upaya pencegahan terhadap masalah sosial ekonomi yang terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada metodologi penelitian. Di sini menggunakan variabel bebas, yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada variabel terikat atau dependent. Dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan, umur, dan masa kerja. Lalu sumber data yang diperoleh. Data primer didapatkan dengan wawancara kepada pekerja HSE, PT IBW, dan pekerja maintenance. Lalu ada data sekunder didapatkan dari telaah dokumen HSE PT IBW. Ya, mencakup data angka kecelakaan kerja kurun waktu 3 tahun ke belakang, SOP dari bagian produksi itu sendiri, lalu tabel hierarki. Lalu ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen standar operasional prosedur. Pengamatan. Yang pertama ada pengamatan, yaitu dilakukan peneliti dengan pengamatan terbuka. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk melihat risiko bahaya secara langsung. Lalu wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung. Lalu analisis dokumen. Dokumen yang diamati dalam penelitian ini adalah dokumen resmi milik PT Indonesia Backward berupa prosedur identifikasi potensi bahaya dan risiko dan rekam hierarki serta SOP pada proses produksi dan dokumen lainnya. Lalu pengolahan data. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan untuk menganalisis risiko keselamatan pada pekerja di bagian proses produksi dengan menggunakan hierarki. Lalu pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah untuk mencari faktor penyebab masalah kecelakaan tertinggi di bagian produksi. Yang pertama, mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, serta telaah dokumen yang didapatkan. Yang kedua, data yang telah terkumpul kemudian dibuat dan disusun dalam bentuk transkrip data, yaitu membuat catatan hasil wawancara seperti apa adanya. Yang ketiga, data yang telah disusun dalam bentuk transkrip selanjutnya dibandingkan dengan metode hierarki perusahaan dan dilihat apakah sudah sesuai dengan prosedur. Lalu selanjutnya adalah dilakukan analisis data dan
interpretasi data. Lalu, analisis data. Analisis data dimulai dengan menghitung nilai risiko yang diperoleh dari hasil rating konsekuensi, paparan, dan kemungkinan, sehingga diperoleh nilai risiko untuk pembanding dalam tahap penilaian tingkat risiko dalam bentuk skor. Selanjutnya, skor yang diperoleh dibandingkan dengan standar yang ada untuk melihat apakah nilai tersebut masih bisa diterima atau tidak, dan apakah perlu penanganan lain untuk mengurangi risiko tersebut sampai batas yang bisa diterima pekerja. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.